Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gema Ilham Kejora Praja. Pada UTS kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan asymmetrical warfare. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan asymmetrical warfare. Perang asimetris atau pertempuran asimetris merupakan jenis perang antara pihak yang terlibat yang memiliki perbedaan yang signifikan dalam kekuatan militer, strategi, atau taktik. Perang asimetris juga dapat menggambarkan konflik di mana sumber daya para pihak yang terlibat tidak seimbang, dan sebagai hasilnya, keduanya mungkin berupaya untuk mengeksploitasi kelemahan relatif satu sama lain. Pertempuran semacam ini sering melibatkan peperangan tak lazim, dengan pihak yang lebih lemah mencoba menggunakan strategi untuk mengatasi kekurangan dalam jumlah atau kualitas pasukan dan peralatan mereka. Strategi semacam ini tidak selalu bersifat militer. Hal ini berbeda dengan perang simetris, di mana dua kekuatan memiliki kekuatan militer, sumber daya, dan mengandalkan taktik serupa. Dalam perang simetris, para pihak militer yang lebih kuat berusaha untuk mendapatkan kemenangan yang cepat dan menentukan di medan perang melalui penggunaan kekuatan secara besar-besaran. Pihak yang lebih lemah, yang mengakui keunggulan militer lawannya, akan menghindari konfrontasi terbuka yang pasti akan mengarah pada pemusnahan pasukannya dan untuk mengalahkannya. Sebaliknya, mereka akan cenderung mengkompensasi kekurangan persenjataan mereka dengan menggunakan cara-cara dan metode-metode yang tidak lazim dan memperpanjang konflik melalui perang rahasia melawan musuh yang memiliki perlengkapan lengkap. Perang asimetris selalu melibatkan peperangan antara dua aktor atau lebih, dengan ciri menonjol dari kekuatan yang tidak seimbang. Biasanya, perang asimetris bertujuan melemahkan musuh tanpa bunyi peluru atau tidak ada asap mesiu dalam pergerakannya, namun menggunakan taktik dan strategi yang smart power dengan menggunakan pengarahan massa, dukungan publik, terutama penciptaan opini melalui media cetak, elektronik, maupun media sosial lainnya. Dalam arti tertentu, semua peperangan bersifat asimetris karena tidak pernah ada pihak yang berperang sama. Peperangan asimetris dapat terjadi pada tingkat yang berbeda-beda dan dapat terjadi pada berbagai bentuk. Ada tingkat operasional, termasuk tipu muslihat, operasi rahasia, penghinaan terorisme, tingkat strategis militer, perang gerilya, pembalasan besar-besaran, dan lain-lain, dan ada tingkat strategis politik seperti perang moral atau agama, benturan budaya. Bentuk-bentuk yang berbeda tersebut meliputi asimetris kekuasaan, sarana, metode, organisasi, nilai, dan waktu. Baik, setelah tadi penjelasan terkait dengan asymmetrical warfare, kali ini saya akan menjelaskan contoh faktual asymmetrical warfare beserta para pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Sebagai contoh, saya akan menggunakan perang yang terjadi antara Palestina dan Israel. Jumlah kematian di Palestina jauh lebih banyak dibandingkan di Israel sejak tahun 2008 hingga perang yang berlangsung sampai hari ini. Salah satunya disebabkan tidak imbangnya kekuatan militer kedua belah pihak. Terlihat adanya perbedaan kekuatan militer antara Palestina dan Israel. Palestina tidak mempunyai angkatan darat, angkatan laut, atau angkatan udara. Namun, pasukan keamanan nasional Palestina adalah pasukan keamanan paramiliter dari Otoritas Nasional Palestina atau disebut dengan PNA. Ini mencakup hampir semua pasukan keamanan nasional selain pengawal presiden, pasukan keamanan dalam negeri, dan intelijen umum. Sejak perjanjian Oslo tahun 1993, pasukan ini beroperasi di wilayah yang dikuasai PNA. Pada tahun 2003, organisasi-organisasi ini bergabung ke dalam Badan Keamanan Palestina yang tanggung jawabnya mencakup penegakan hukum secara umum. Perjanjian bilateral antara PNA dan Israel membatasi jumlah, persenjataan, dan struktur pasukan. Perjanjian tersebut memberi Israel hak untuk meninjau calon anggota baru dan menolak persetujuan jika mereka merasa perlu. Pada tahun 2007, pasukan keamanan nasional Palestina berjumlah sekitar 42.000 tentara. Oleh karena itu, selama ini kekuatan militer Palestina terbantu oleh kelompok-kelompok bersenjata seperti Hamas dan Jihad Islam. Hamas, badan pemerintah di Gaza, memiliki sayap militer bernama Brigada Is al-Din al-Qassam. Gerakan ini
Dibentuk pada awal tahun 1990-an sebagai gerakan perlawanan bersenjata melawan pasukan pendudukan Israel. Hamas terdaftar sebagai organisasi teroris oleh Israel, Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Mesir, dan Jepang. Meskipun Jepang secara terbuka mengakui bahwa Hamas secara demokratis memenangkan pemilu Palestina tahun 2006. Namun, ada pula negara yang tidak mengakui Hamas sebagai organisasi teroris, yaitu seperti Rusia, Turki, Tiongkok, dan Swiss. Mereka adalah sayap militer yang menganggap diri mereka sebagai kekuatan perlawanan yang sah melawan pasukan pendudukan Israel. Berbeda dengan Palestina, Israel mengoperasikan aparat militer yang sangat besar. Menurut neraca militer 2023, Institut Internasional untuk Studi Strategis atau IISS, Israel memiliki sekitar 169.500 personel militer aktif di Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan paramiliter. Sebanyak 465.000 lainnya merupakan pasukan cadangan, sementara 8.000 lainnya merupakan bagian dari paramiliter. Sekitar 300.000 tentara Israel kini ditempatkan di dekat jalur Gaza. Di Israel, wajib militer adalah wajib bagi warga negara yang berusia di atas 18 tahun. Setelah mendaftar, laki-laki diharapkan bertugas selama 32 bulan dan perempuan selama 24 bulan. Israel memiliki salah satu militer paling kuat di Timur Tengah dengan pengawasan dan persenjataan canggih, termasuk dalam persenjataan militernya yang luas. Contohnya, seperti sistem Iron Dome, Israel adalah sistem pertahanan udara bergerak yang dirancang untuk mencegat dan menghancurkan roket jarak pendek menggunakan teknologi radar. Sistem ini mulai beroperasi pada tahun 2011. Iron Drone dibuat dengan bantuan Amerika Serikat yang bertanggung jawab untuk memasok suku cadang untuk sistem tersebut, termasuk menyisihkan lebih dari 1, miliar US dollar untuk pertahanan rudal Israel pada tahun 2022. Pada tahun 2022, Israel menghabiskan sekitar 23,4 miliar US dollar untuk militernya. Jumlah ini mencapai 2,535 per kapita selama periode 2018 sampai dengan 2022, menjadikannya negara dengan pembelanja militer per kapita terbesar kedua di dunia setelah Qatar. Pada tahun 2022, Israel mendedikasikan 4,5% produk domestik bruto atau PDB untuk militer, yaitu presentasi tertinggi ke-10 di dunia. Baik, berdasarkan data tersebut, kita dapat melihat perbedaan kekuatan militer yang sangat signifikan antara kedua negara tersebut. Selain itu, banyak korban warga negara dan hancurnya kota Gaza di Palestina dalam perang ini menjadikan bukti bahwa ada perbedaan kekuatan militer. Baik, setelah tadi ada contoh faktual terkait asymmetrical warfare, sekarang saya akan menjelaskan apa yang dapat dilakukan oleh hukum humaniter untuk menghadapi ancaman asymmetrical warfare di masa kini dan masa mendatang. Hukum humaniter adalah seperangkat aturan yang menetapkan batasan-batasan dalam penggunaan kekuatan militer selama konflik bersenjata, termasuk dalam situasi perang, konvensional maupun asymmetrical warfare. Dalam menghadapi ancaman asymmetrical warfare di masa kini dan masa mendatang, hukum humaniter dapat memainkan peran yang penting dalam beberapa cara. Yang pertama, perlindungan terhadap warga sipil. Salah satu prinsip utama hukum humaniter adalah perlindungan terhadap warga sipil yang tidak terlibat langsung dalam konflik bersenjata. Dalam kasus asymmetrical warfare, di mana seringkali terjadi penyelewengan terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan, hukum humaniter dapat diaplikasikan untuk memastikan bahwa warga sipil tidak menjadi sasaran serangan yang tidak proporsional atau tidak membedakan. Yang kedua, penegakan tanggung jawab individual. Hukum humaniter juga menekankan pada tanggung jawab individual, termasuk tanggung jawab para pemimpin militer dan politik atas tindakan yang dilakukan oleh pasukan di bawah kendali mereka. Ini dapat berdampak pada upaya penjagaan terhadap pelanggaran hukum humaniter dan konteks asymmetrical warfare. Yang ketiga adalah penegakan hukum dan pertanggungjawaban. Penting untuk memastikan bahwa pelanggaran hukum humaniter, baik oleh pihak militer maupun non-militer, diselidiki secara tuntas dan para pelaku dikenai pertanggungjawaban sesuai dengan hukum humaniter. Ini mencakup upaya-upaya seperti pengadilan internasional,
dan mekanisme lain untuk menegakkan keadilan. Dan yang terakhir adalah pengembangan aturan yang relevan. Mengingat kompleksitas dan dinamika konflik asymmetrical warfare, ada kebutuhan untuk terus mengembangkan aturan-aturan hukum humaniter yang relevan dan dapat diterapkan secara efektif dalam konteks ini. Hal ini bisa dilakukan melalui dialog dan kerjasama antara negara-negara, organisasi internasional, maupun pakar-pakar hukum. Telah selesai penjelasan saya terkait UTS ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.